Saya juga Tapi gini, kemarin ada tes untuk belajar belajar itu Blender, tapi Oh iya mantap. cuma sampai sekarang ini saya blender dia jadi jus. Oh, wah, saya bingung ya arahnya kemana ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di podcast Yasrum. Ya, jadi pembahasan sekarang ini tentang IT. Sebenarnya Tos pernah bahas juga ya. Tos pernah bahas dengan Akmal. Tapi pembahasan IT itu kan dia luas sekali. Luas Tidak. banget dia. Iya. Jadi kita mulainya dari apa sebenarnya itu IT? Mungkin mulai dari Apa itu? kakak. Kakak Akmal kan? Kakak Radit lah, Kakak Oh, Radit. Kakak Radit. Oke. Selamat malam Siap. Karena ini malam Iya, malam-malam. Selamat malam. Kan Di Sorong sudah malam sih. iya. Di bulan sini sudah jam 4 subuh. Jadi kita take tuh memang mata sedikit bengkak. Berarti memang keren. Bulan tuh masuk Indonesia kan? Wih, Bulat itu di samping Zimbabwe. bulan tuh di Indonesia lah. Masa bulan di IT itu dia luas sekali ya. Jadi kadang juga orang tuh berpikir IT itu dia harus jadi Superman. Bisa perbaiki printer, bisa perbaiki HP, bisa perbaiki kulkas, kipas angin, bersihin AC, apalagi bersihin bongkar pasang CPU udah punya heatsink. Jadi itu IT itu luas banget. Itu untuk orang awam, tapi sebenarnya itu cabang ilmu komputer tuh ya seperti kayak olahraga ya, itu terbagi banyak sekali. Untuk contohnya kayak aplikasi, ya contoh sampel web ya, ada backend, ada front end. Udah gitu sekarang dipecah lagi kembali. Ada engineer semua di dalam. Jadi memang kalau untuk IT ini, apalagi sudah masuk ke ranah IoT dan Web 3.0, banyak sekali engineer yang dibutuhin untuk di skala industri ataupun skala menengah ke bawah. Ini tergantung juga fokusnya yang pengen kita ambil tuh apa sih. Bisa ambil topik ini aja yang lagi in sekarang ini, metaverse atau blockchain. Jadi saya reverse ke belakang dulu ya, 10 tahun yang lalu dulu ya. Jadi dulu yang namanya teknik sistem banyak banget digandrungi. Contohnya saya pengen belajar jaringan, pengen belajar web developer, aplikasi dan lain-lain. Itu memang 10 tahun kemarin tuh sudah sangat digandrungi. Dan kita seperti kayak piramida ya, segitiga. Jadi untuk yang developer tuh bagian dasar tuh sudah banyak banget profesi tersebut, malah bisa terjadi baku sikut. Iya kan, baku sikut untuk ngambil klien. Nah, tapi sekarang sudah semakin maju, sekarang yang akan innya itu yang kedepannya, kalau menurut saya tahun 2022 tuh blockchain sama data science. Jadi kalau untuk blockchain ini, rekan-rekan yang doyan main game ya, itu bagus banget. Ada banyak di metaverse tuh ada banyak games. Jadi play and earn, main dan dapatkan duit. Tapi ya kita istilahnya itu beli gacok, beli pemain. Kita harus ngerogoh duit dulu yang banyak. Tapi kalau teman-teman malas ngikut main kayak metaverse atau trading ya, dalam hal ini trading, dia bisa main di gamesnya. Tapi tergantung juga harus cari juga apa yang paling bagus dan punya project ke depan. Yang saya perhatikan ada 3 metaverse yang paling bagus untuk saat ini. Pertama tuh kalau bisa kita lihat di CoinMarketCap, itu ada The Sandbox, ada Decentraland, ada namanya Radio Caca. Jadi kalau rekan-rekan suka main game ya, daripada main game yang ya mohon maaf bukan nggak ngasilin duit, tapi untuk ngasilin duitnya butuh waktu lama, butuh tim. Tapi kalau di metaverse gitu, kayak yang penting beli gacok, ada uang, beli gacoknya dulu, beli pemainnya, baru langsung bisa mulai. Jadi setiap kita mau melewati misi ada unlock misi dan kita dapatkan sejumlah bayaran. Seperti kalau kayak film Divergent kalau tidak salah kayak gitu. Jadi kita akan dapatkan reward. Jadi ada dapat
dapat uang yang tadi yang kakak maksud itu itu dia kayak gimana sistem kerjanya? Dapat. Sistem kerjanya itu kita main di provider dari blockchain-nya. Contohnya kayak The Sandbox ya. The Sandbox, mata uangnya Sand. Decentraland, mata uangnya mana? Kalau Radio Caca, mata uangnya tuh Praca. Kalau The Sandbox ini sudah banyak game, developer game yang sekarang jadinya tuh karena saking udah masuknya blockchain, ke depan itu yang namanya 3D model atau game developer atau desain grafis ya, lebih hal ini lebih ke karakter 2D saja, 2D sama 3D itu dia open kontributor, dan kalian kalau menaruh aset dan dijual belikan itu sangat bagus banget ke depannya. Jadi apalagi iya, tidak secara langsung tidak main saham. Kalian seandainya saya buat karakter yang apa ya istilahnya yang pixel, tahu gambar pixel kan? Nah, di-upload, udah gitu ditanamkan bit sudah, bukan tanam bit tapi masukin harga, mau berapa sih? Jadi kalau kalian masukin harga, contohnya kalau di OpenSea, mungkin untuk rekan-rekan yang suka gambar ya, untuk rekan-rekan yang suka gambar saat ini paling bagus untuk marketplace saat ini OpenSea.io, sea laut. Nah itu kalau suka gambar, masukin aja. Kalau saya harap sih untuk kita pemula kasih harga yang murah-murah saja deh. Karena biar banyak yang membeli, tidak usah target harga mahal. Yang penting ada saja yang beli. Yang penting laku. Ada yang penting laku, itu saja dulu. Karena kita belum punya nama, jadi kalau sudah 1 tahun dan sudah ada banyak pembelinya, ya minimal dalam 1 tahun itu ada 100 ya. Dan itu bisa naik perlahan-lahan. Apalagi juga kenaikan mata uang di cryptocurrency itu dia akan naik dalam 1 tahun tuh bisa sampai 1000, asalkan bagaimana kita mainnya jeli. Jadi untuk awal-awal kayak kita buat portfolionya gitu ya. Itu dia. Dia sekarang untuk kayak sistem apa itu sekarang kayaknya tuh ya itu seperti tadi yang saya katakan tadi, akan terasa apa ya, mungkin rekan-rekan mungkin ya kalau itu passion dan suka, bolehlah membuat sistem, tapi kalau pengen mencoba hal yang baru segera buat ya 2D atau 3D, karena game-game saat ini tuh butuhnya karakter aset, entah itu item ya, sepatu, baju, gelang, itu akan dibutuhkan sekali. Pengorbanan. Iya, ilmu baru juga ini, pengorbanan waktu yang ini saya juga saat ini lagi fokus karena saya pengguna Linux ya. Sebenarnya paling bagus tuh Cinema 4D, tapi karena di Linux saya pakainya Blender untuk belajar buat 3D model, karena di salah satu metaverse tuh Sandbox ya, itu previewnya tuh menggunakan 3D, jadinya mau tidak mau aset ataupun karakter harus ditampilkan secara 3D. Tapi ya lumayan susah. Lumayan susah. Itu susah sekali. Lumayan susah. Tidak ada lumayannya. Kalau kakak bilang lumayan susah, berarti dikit terus susah. Tidak. Itu kalau butuh, mesti kita akan cari tahu untuk mencoba belajar. Oh iya betul. Nah, itu setuju. Kalau kita hanya pengen tahu atau tidak serius itu tidak bisa, susah. Iya. Ya. Karena saya juga kemarin ada tes untuk belajar itu Blender. Tapi oh iya mantap. Cuma sampai sekarang ini saya Blender dia jadi jus. Oh. Saya bingung ya arahnya kemana ternyata. Progresnya mantap. Tidak, ini kalau Blender tuh berat sekali. Untuk di spek saya punya PC ini dia berat sekali. Ini serius. Ini bukan Blender yang itu lagi, ini serius ini. Oh iya. Saya juga kemarin ada tes untuk masuk ke dunia Blender, tapi sudah sempat beli punya kursus, cuma kayak itu ribet sekali karena kita modeling dari awal lagi. Terus kita harus tahu kayak misalnya kita mau buat 3D-nya ini toh. Kayak misalnya cas ini kita buat punya 3D. Jadi kita harus tahu punya materialnya dari mana. Maksudnya
itunya kayak gimana, komponennya. sampai si detail itu. Iya, itu tuh ribet. Tapi ya kalau 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 kita sudah paham, ya rasa itu ada nilai tersendirinya ya. Iya, ada nilai tersendiri. Jadi Berarti kan kalau ya saya ngomong di metaverse juga ya, metaverse tuh banyak banget. Punya Facebook sudah lagi banyak booming dari udah punya game untuk sandbox. Tinggal kita mencari aset atau aksesoris yang ada di dunia nyata, kita bawa ke dunia metaverse. Contohnya biasa orang cari sepatu atau sendal atau kacamata iya. atau baju atau celana atau ya masih banyak sekali untuk aset-aset atau karakter atau atribut yang dari dunia nyata kita jual ke dunia metaverse. Karena kalau dengan 3D dan kita jual di blockchain, yang jelas yang jadi tuannya itu customernya langsung, dan ini jualnya tuh online semuanya, seluruh dunia bisa lihat, cocok, beli. Kalau misalnya sudah dibeli, berarti produk itu sudah milik orang yang beli ya. Dia tidak ada di situ lagi. Nah, jadi gini, nanti bisa kalian upload, nanti itemnya ada berapa, maksudnya ini saya punya kayak contohnya ini kotakan headsetnya. Setelah saya buat 3D, saya upload di OpenSea.io. Saya akan tentukan ini berapa jumlahnya. Jadi yang memiliki cuma ada beberapa saja. Kayak contohnya baru aja Adidas, Snoop Dogg, karakter penguin apa sudah masuk semua di sandbox ya. Jadi kalau bisa dilihat beberapa karakter, beberapa aset yang ada di dalam itu unik-unik, lucu dan item rare. Itulah sebabnya kadang tuh dia harganya mahal. Ya semakin unik, harganya mahal, otomatis itemnya tuh sedikit. Tapi tergantung lagi, kalau saya itemnya sedikit, apakah nanti ada yang mau beli. Jadi mending ya kita rendahin lah. Yang penting setidaknya kita kasih stoknya tuh banyak, 100 gitu. Yang kayak misalnya customer belinya itu file mentahnya kah atau yang sudah fixnya? Itu sudah langsung fix. Oh, Langsung 3D modelnya. Jadi nggak dijual fix, nggak dijual raw-nya, nggak. Jadi kita sudah ngeblend ya, langsung kita upload. Jadi tenang, kalau untuk masalah file raw-nya itu menjadi hak kekayaan intelektualnya teman-teman ini. Tidak perlu takut. Setelah di Blender, sudah dibuat 3D, udah keren, upload, sudah tinggal kita tunggu. Kalau paling fokus juga sih ngekontak beberapa artis luar negeri yang sudah di verified ya, yang lagi masuk ke dunia metaverse. Bisa kalian ya istilahnya open door to door marketingnya. Tapi kadang itu annoying banget. Tapi tergantung juga bagaimana pemilihan kosakatanya kita, bagaimana portofolio kita di Instagram. oke. Jadi begitu. Bagaimana? Kamu dua ada niat untuk buat Blender? Maksudnya belajar Blender? ini sebenarnya berniat kan. Sebenarnya berniat.